warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam diskusi kita hari ini dan malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan bersama bahwa politik bukan hanya sekedar rebutan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Politik mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini, malam ini, bertujuan untuk memahami politik lebih dalam, melihat perannya dalam kehidupan, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dapat kita hadapi bersama. Semoga melalui diskusi ini kita dapat saling dapat wawasan dan tentunya memberikan kontribusi positif untuk lingkungan kita. Mari kita awali diskusi ini dengan pikiran terbuka, sikap kritis, dan semangat untuk belajar bersama. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk diskusi pada malam hari ini, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Chandra Desta Wijaya, DM 155 sebagai moderator. Dan saya Alvan Amir, NPM 156 sebagai narasumber. Saya Wan Bisa, NPM 175 sebagai materi. Oke, sebelum kita mulai pada diskusi malam ini, kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari narasumber. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang konflik politik di Maluku Utara sebagian besar berkaitan dengan persaingan kekuasaan, pemekaran wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu konflik utama terjadi pada awal pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999. Ketika terjadi ketegangan terkaitan penentuan ibu kota provinsi, konflik ini melibatkan beberapa daerah, terutama Ternate dan Sofifi, yang masing-masing memiliki klaim dan kepentingan berbeda. Penetapan Sofifi sebagai ibu kota provinsi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pembangunan di daerah tersebut tidak merata dan kurang mendukung operasional pemerintah. Ketegangan ini kemudian diperparah dengan persaingan elit politik lokal yang memanfaatkan isu etnis, agama, dan daerah untuk memperoleh dukungan. Selain itu, pengelola sumber daya alam yang melimpah seperti tambang nikel, emas, dan hasil laut sering menjadi sumber konflik antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat adat. Perebutan kendali atas sumber daya ini tidak jarang memicu demonstrasi, bentrokan, atau perpecahan di tingkat lokal. Konflik politik ini berdampak pada stabilitas pemerintah, polarisasi masyarakat, dan hambatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Maluku Utara. Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi mediasi oleh pemerintah pusat, dialog antar pihak, dan perencanaan pembangunan yang lebih merata. Itu saja sedikit penjelasan tentang konflik politik. Saya akan Oke, itu dia sedikit penjelasan dari narasumber. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan masuk di sesi pertanyaan atau tanya jawab. Dipersilakan untuk para peserta atau para anggota yang ingin bertanya. Baik, kita akan masuk di sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk tahap pertama untuk bertanya. Baik, saya akan bertanya, apa latar belakang utama dari konflik politik yang terjadi pada Maluku Utara? Oke, dipersilakan untuk narasumber menjawab dari pertanyaan peserta pertama. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta pertama. Latar belakang utama konflik politik di Maluku Utara dipengaruhi oleh sejumlah faktor historis, sosial, dan politik. Beberapa faktor utamanya adalah: 1. Perebutan ibu kota provinsi. Setelah Maluku Utara resmi menjadi provinsi pada tahun 1999,
terjadi perselisihan mengenai lokasi ibu kota provinsi. Perdebatan antara pihak yang mendukung Ternate dan Sofifi sebagai ibu kota menimbulkan ketegangan antara kelompok politik dan masyarakat. 2. Keanekaragaman etnis dan agama. Maluku Utara adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama seperti Islam dan Kristen. Keberagaman ini seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk membangun basis dukungan sehingga memunculkan konflik yang berakar pada sentimen SARA. 3. Warisan sejarah kerajaan lokal. Maluku Utara memiliki sejarah panjang dengan keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Ternate dan Tidore. Rivalitas historis antara kerajaan ini terkadang mencuat dalam dinamika politik modern, utama ketika terjadi perebutan kekuasaan lokal. Oke, itu saja yang bisa saya jawab untuk peserta pertama. Oke, terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Oke, itu dia pertanyaan yang telah dijawab dari narasumber dari peserta pertama. Baik, kita akan masuk di pertanyaan kedua. Untuk peserta kedua, silakan bertanya. Oke, di sini saya peserta kedua akan bertanya, apa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik di Maluku Utara? Terima kasih. Oke, itu dia pertanyaan kedua dari peserta kedua, dan saya akan memberikan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari peserta kedua. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari peserta kedua. Dalam konflik politik di Maluku Utara, beberapa pihak utama yang terlibat. 1. Elit politik lokal. Para politis lokal termasuk calon gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif seringkali menjadi aktor utama dalam konflik politik. Mereka bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan pengaruh di wilayah tertentu. 2. Pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seringkali terlibat dalam konflik terkait distribusi anggaran, penentuan kebijakan, dan isu pemekaran wilayah seperti perdebatan tentang ibu kota provinsi antara Sofifi dan Ternate. 3. Masyarakat lokal. Masyarakat lokal seringkali terlibat secara tidak langsung dalam konflik utama ketika isu-isu yang memecah belah seperti etnisitas, agama, dan wilayah dimanfaatkan oleh elit politik. Mereka juga terdampak oleh konflik tersebut, baik secara sosial maupun ekonomi. Oke, itu saja yang bisa saya jawab untuk peserta kedua. Oke, saya akan memberikan kepada moderator. Baik, itu dia pertanyaan yang kedua telah dijawab oleh narasumber. Jadi kali ini kita telah memasuki sesi pertanyaan bertanya dan menjawab. Jadi cukup untuk malam ini diskusi kita kali ini, dan saya akan mengakhirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab.